Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola cover sarung botol minuman seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat motifnya cukup cantik dan bagian yang ini sedikit timbul. Untuk bagian awal dan akhirnya juga terlihat rapi. Nanti akan saya bagikan polanya dengan lebih detail. Nah, tidak usah khawatir untuk botol yang akan digunakan. Teman-teman bisa gunakan ukuran berapapun. Nanti saya sudah hitung untuk kelipatan motif itu ada di lingkaran pertama. Jadi di lingkaran pertama untuk bagian alas itu adalah kelipatan dari motifnya. Semoga mudah untuk diikuti ya. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita langsung mulai. Nah, ini adalah botol yang akan saya cover kali ini. Ukurannya tidak terlalu besar, yang sedang saja. Tapi untuk teman-teman bisa menggunakan ukuran botol berapapun dengan luas alas yang lebih besar atau lebih kecil dari ini. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini motifnya sudah saya hitung kelipatannya dari bagian lingkaran paling awal. Jadi setelah itu nanti teman-teman tinggal perbesar lingkaran bagian alas. Setelah itu langsung loncat ke bagian motif, nanti bagian motifnya akan mengikuti hingga ke atas. Nah, untuk botol yang akan saya cover kali ini untuk bagian alasnya diameternya adalah sekitar 7 cm. Nah, jadi teman-teman nanti bisa kreasikan untuk mengcover botol dengan ukuran sesuai dengan selera. Oke, kita akan langsung mulai untuk merajutnya. Nah, pertama kita akan buat bagian alas dari botol covernya. Di sini kita mulai dengan magic ring 2 rantai. (18) double crochet di ring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, setelah 18 rapatkan lingkarannya. Selanjutnya di akhir putaran kita langsung slip stitch di puncak double crochet yang pertama atau puncak DC pertama, slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini adalah kelipatan motif. Jadi setelah ini silakan perbesar ukuran lingkarannya untuk bagian alas botol yang akan di cover. Nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan ukuran lingkaran yang pas, tinggal masuk ke bagian badannya, tinggal ikuti polanya bagian badan setelah ini ya. Dan sekarang saya akan perlebar dulu untuk bagian alas botol yang akan saya cover kali ini. Nah, untuk pola berikutnya itu tiap-tiap lubang akan diisi dengan increase double crochet atau 2 DC setiap lubang, dimulai dari tempat slip stitch. Nah, dimulai dari tempat kita slip stitch, increase DC pertama, increase DC kedua. Nah, jadi teman-teman lanjutkan increase DC-nya terus berkeliling dan jumlah total increase DC-nya itu ada 18 sesuai dengan DC bagian lingkaran awal. Jadi ada 18 kali increase double crochet. Nah, ini adalah increase DC yang terakhir.
Nah, selesai 18 kali increase DC. Setelah itu akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat 2 rantai. Hasilnya seperti ini. Ini masih kurang lebar ya, akan saya tambahkan lagi lingkaran berikutnya. Polanya adalah DC kemudian increase DC. Kita mulai dari tempat slip stitch 1 DC, lubang berikutnya increase DC. Ulangi polanya 1 DC, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir yang ke-18, 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, saya rasa ini sepertinya sudah cukup ya. Kita akan ukur dulu untuk bagian diameter alas lingkarannya. Nah, di sini sudah pas, ukurannya 7 cm. Nah, jadi buat teman-teman yang punya botol yang lebih besar yang akan kita di cover, untuk pola lingkaran berikutnya itu adalah DC 2 kali kemudian increase DC. Lalu kalau masih kurang lebar, tambahkan lagi lingkaran selanjutnya dengan pola DC 3 kali kemudian increase DC. Dan untuk lingkaran berikutnya kalau masih ingin lebih lebar lagi, DC 4 kali kemudian increase DC. Dan seperti itu seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman langsung loncat ke bagian setelah ini, yaitu perajutan untuk bagian badan botol yang akan di cover. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu merajut bagian badannya. Kita akan mulai dengan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet atau DC. 1 DC setiap lubang dimulai dari tempat slip stitch. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran, nanti slip stitch 2 rantai, buat sekitar 3 putaran DC berkeliling atau 3 baris. Nah, ini dia sudah selesai. Jadi ini ada 3 baris, sudah selesai ya. Akhir putaran selalu slip stitch 2 rantai. Dan selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif. Di sini akan saya ganti benangnya ke warna yang berbeda, yaitu saya akan ganti ke benang warna hijau yang sedikit lebih terang. Nah, di akhir putaran slip stitch ganti warna. Tarik kuat yang warna hijau tua, 2 rantai. Nah, di sini untuk benang yang warna hijau tua akan saya putuskan. Kita lanjut ke bagian motif. Masuk bagian motif yang pertama dimulai dengan 1 DC di tempat slip stitch. 1 DC di tempat slip stitch. Satu rantai, skip 1 lubang, ulang polanya dari awal DC, 1 rantai, skip 1 DC, nah seperti ini. Lanjutkan pengulangan pola 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC. Nah, lanjutkan ya.
pola ini hingga akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, satu rantai, skip satu, akhir putaran pas, slip stitch, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Untuk pola motif bagian yang kedua dimulai dengan 1 DC di tempat kita slip stitch. Satu rantai, skip satu rantai ini sejajarkan dengan DC. Kita ulang ya 3 kali, satu rantai, skip satu rantai, kembali dengan DC. Jadi 3 DC nya. Nah, lalu di satu rantai berikutnya kita lakukan 4 kali tarikan benang. 1 2 3 4. Keluarkan. Nah, kita ulang motifnya ya dari bagian awal. Di sini kan ada DC-nya, berarti ada 3 kali. Kita ulang. Langsung DC di bagian DC. Satu rantai, skip rantai sejajar dengan DC, 1 DC. Ini yang kedua. Satu rantai, skip rantai DC di bagian DC, ini yang ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang keempatnya kita isi dengan pola bubble. 4 kali tarik benang, 1 2 3 4. Keluarkan. Ulang lagi motifnya sejajar dengan DC, 1 DC. Yang pertama, satu rantai, skip rantainya bagian DC berikutnya. Yang kedua, satu rantai, skip rantai bagian DC berikutnya. Yang ketiga, ulangi lagi motif bubble, 4 kali tarik benang di bagian satu rantai, 3 4. Keluarkan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah motif bubble bagian DC sejajar DC. Ini yang pertama, satu rantai, skip rantai, DC yang kedua, satu rantai, skip rantai, DC yang ketiga. Nah, pas ya di satu rantai ini 4 kali tarik benang. Keluarkan. Nah, langsung slip stitch di penanda untuk akhir putaran. Tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang pertama ya. Di sini kita mulai dengan di tempat kita slip stitch, kita mulai dengan 1 double crochet, 1 rantai, skip 1 DC sejajar dengan DC, ulangi lagi 1 rantai, skip 1 DC sejajar dengan DC, 1 rantai, skip 1 ini sejajar dengan DC, 1 DC. Jadi teman-teman tinggal ikuti sejajarnya DC dengan DC ya, dan diantaranya ada skip 1, langsung 1 rantai, skip 1 dan DC sejajar dengan DC. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 1 DC, 1 rantai, skip, dan langsung akhir putaran kita slip stitch di penanda. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ulang motif bagian yang kedua yang ada motif bubble-nya. Dimulai dari DC di tempat kita slip stitch.
Kemudian satu rantai, skip satu rantai ini DC, ini yang kedua. Satu rantai, skip satu rantai, ini DC yang ketiga. Nah, selanjutnya sejajarkan ya, yang ini sejajar, kita isi dengan 4 kali tarikan benang. Tarikan yang keempat, keluarkan. DC sejajarkan dengan DC, ini DC yang pertama. Satu rantai, DC sejajarkan lagi, ini DC yang kedua. Satu rantai, skip rantainya, sejajarkan DC-nya, ini yang ketiga. Kembali ulangi 4 kali tarik benang, 1 2 3 4. Keluarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai. Nanti kembali ulang motif bagian yang pertama, kemudian ulang lagi motif bagian yang kedua. Lakukan terus hingga tinggi yang diinginkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tinggi bagian motifnya. Di sini saya sarankan akhiri motifnya di bagian yang pertama, supaya nanti tidak bingung untuk pengerjaan bagian berikutnya. Dan selanjutnya di sini saya akan kembali ganti benang ke warna dasar, yaitu hijau tua. Di akhir putaran slip stitch di penanda, ganti benang. Saya lepaskan dulu botolnya. Tarik kuat, satu rantai. Nah, untuk benang yang warna hijau yang agak lebih terang akan saya putuskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan satu single crochet atau satu SC, dimulai dari tempat slip stitch. Di sini di tempat slip stitch di bagian DC 1 SC. Nah, di sini ada bagian rantai 1 SC. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja jalinan bagian atasnya ya. Bagian DC 1 SC, bagian rantai 1 SC. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, ulangi terus buat sekitar total 4 baris atau 4 putaran. Nah, ini dia sudah selesai ya. Di sini ada 4 putaran atau 4 baris SC berkeliling. Selanjutnya kita akan mulai pengerjaan tali. Di sini kita mulai dengan SC sebanyak 6 kali. Dimulai dari tempat slip stitch. 1 2 3 4 5 6. Satu rantai, putar rajutannya, kembali SC sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Satu rantai, putar lagi rajutannya, SC 6 kali lagi. Jadi lakukan ini bolak-balik ya, sehingga panjang untuk tali tas yang sesuai dengan keinginan. Satu rantai, kembali putar. Jadi untuk tali pegangannya ini saya tidak buat terlalu panjang, hanya sekitar 25 cm. Buat teman-teman yang ingin tali dari tas sarung botol covernya ini panjang, bisa membuatnya hingga sekitar 100 cm. Kalau sudah, nanti tinggal dijahitkan saja ke arah yang berseberangan. Nah, ini dia hasilnya, sudah selesai. Teman-teman bisa lihat motifnya terlihat cantik dan juga rapi. Untuk bagian motifnya di sini ada yang timbul, bagian bubble, dan bagian talinya ini sudah saya jahit menggunakan jarum jahit biasa ya. Teman-teman boleh menggabungkannya dengan menggunakan tusuk SC.
Nah, motifnya juga hasilnya juga lurus hingga ke atas. Bagian awal dan akhirnya itu kita mulai di sini, tidak terlalu kelihatan dan masih terlihat rapi. Nah, untuk bahan benang dia masing-masing satu gulung, jadi tidak boros. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.